Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya, melaksanakan ibadah kepadanya, dan juga karena nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di majlis ini, duduk bersama sembari kita menunggu datangnya waktu Isya, kita mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan-ucapan emas dari para ulama yang semoga duduk yang kita di majlis ini semakin menambah keilmuan kita, semakin menambah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Arba' atau kitab kaidah mengenal kesyirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan telah selesai kitab tersebut di pertemuan kita yang terakhir. Maka pada pertemuan mulai pertemuan yang hari dan seterusnya insyaallah kita akan mengkaji kitab yang baru yang berjudul Nawaqidul Islam. Yang berjudul Nawaqid al-Islam atau pembatal keislaman yang ditulis oleh sama pengarangnya dari kitab sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Di antara alasan kenapa kita memilih kitab ini dan kenapa kita lebih memilih kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, alasannya yang pertama adalah suhulul ibarah, karena mudahnya bahasa yang disampaikan oleh beliau ya dipahami oleh orang-orang yang mungkin baru belajar Islam atau yang mungkin baru belajar bahasa Arab. Itu ketika membaca kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mudah untuk dicerna, mudah untuk dipahami ya. Kemudian yang kedua adalah al-ikhtisar, yaitu ringkasnya tulisan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ya, rata-rata karya-karya beliau itu bukan kitab-kitab yang berjilid-jilid ya, yang tebal, tidak ya, karya beliau kebanyakan adalah berisi kutai atau kitab-kitab yang kecil, namun syarat dengan faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran berharga yang kalau disyarah oleh para ulama itu sangat luas sekali syaratnya. Ini menunjukkan tentang kedalaman ilmu beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, di antara dua karya beliau adalah
kitab ini Nawaqidul Islam atau pembatal keislaman. Ada banyak syarah ya penjelasan dari kitab ini. Banyak sekali para ulama mensyarah kitab ini, baik dari kalangan ahli sunnah dan juga dari kalangan khawarij. Ya, dari kalangan ahli sunnah dan juga dari kalangan khawarij. Ada kita membaca beberapa syarah dari kalangan khawarij. Dari ulama-ulama mereka itu juga menggunakan kitab ini, namun isinya ya tentang akidah-akidah khawarij yang berkaitan dengan takfir. Ya, vonis kafir kepada individu kaum muslimin dan vonis kafir kepada penguasa kaum muslimin. Nah, karena nanti di antara pembatal keislaman adalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang-orang Khawarij bermain-main. Ya, mereka mengkafirkan penguasa-penguasa yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya penting kita membaca kitab ini tapi dengan syarah penjelasan para ulama ahli sunnah yang di atas pemahaman dan akidah as-salaf, sehingga kita tidak gagal paham ketika membaca kitab Nawaqidul Islam. Kalau kita cuma baca matanya saja, itu besar kemungkinan kita akan menjadi seorang yang berpemahaman at-takfir, yang gemar mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak. Ya, tapi kalau kita membaca syarah penjelasan dari para ulama ahli sunnah, maka ini kitab yang bagus sebenarnya. Ya, kitab yang berisi tentang hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Nah, ini termasuk di antara akidah kita. Karena banyak orang-orang di luar sana mengatakan Muslim itu selamanya sampai kapanpun dia akan Islam terus. Gak boleh ada namanya pengkafiran kepada kaum muslimin. Gak boleh seorang Muslim itu dikafirkan keluar dari Islam. Ada orang-orang yang gak mau mengkafirkan. Ada kelompok yang justru gemar mengkafirkan. Paham ya? Ada orang-orang kelompok yang gak mau mengkafirkan sama sekali. Ada seorang muslim yang bagaimanapun akidahnya, kesyirikannya, rusaknya dia, muslim dia gak boleh dikafir-kafirkan. Sebaliknya ada orang-orang yang gemar mengkafirkan saudaranya tanpa hak. Yang benar itu mana? Yang mengkafirkan atau tidak mengkafirkan? Pertengahan. Yang pertengahan. Ada namanya pengkafiran, ada. Yang terpuji itu adalah mengkafirkan dengan hak. Itu ada. Allah mengkafirkan manusia di dalam Al-Quran. Nabi SAW juga mengkafirkan. Para ulama-ulama dari zaman ke zaman juga memberikan vonis kafir. Itu ada. Tapi harus dengan hak, dengan petunjuk, dengan bukti yang nyata, dengan dalil. Ini terpuji pengkafiran seperti ini. Ada pun yang tercela adalah at-takfir bil ghairil haq, yaitu memvonis kafir tanpa hak. Ini yang tercela dan ini yang diperangi oleh ahli sunnah. Maka ahli sunnah dakwah salafiyah pertengahan. Ada namanya pengkafiran. Contoh misalnya Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah. Allah mengatakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian memperolok? Ya, maka jangan kalian meminta maaf, jangan kalian mencari-cari uzur, mencari-cari alasan. Kalian telah apa? Kafir. Kalian telah kafir setelah beriman. Setelah kalian beriman. Itu ada namanya orang yang kafir setelah beriman, itu ada. Bahkan para ulama semua kitab fikih ada namanya babul riddah, bab tentang kemurtadan. Ya, bahwasanya ada seorang itu yang murtad setelah dia beriman. Nah, namun pembahasan ini kitab ini lebih kepada preventif, tindakan preventif terhadap diri kita. Jangan sampai kita jatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman yang seperti ini. Bukan dalam rangka untuk memvonis orang lain juga. Ya, sekali lagi kitab ini ditekankan untuk apa? Untuk kewaspadaan diri kita. Itu yang lebih ditekankan. Lalu kemudian dalam
perincian lagi. Ya, butuh perincian lagi. Jadi nanti jangan harus belajar kitab ini jadi pendekar takfir, keluar kafir semua ini ponis kafir tidak. Nah, ini untuk kehati-hatian jadi kita ini. Dan di antara ulama yang menulis syarah dari kitab Nawaqidul Islam adalah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan juga menulis. Tapi sangat ringkas sekali, sekitar 30 atau 40 halaman. Itu pun juga tulisannya gede-gede. Dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga menulis syarah tentang Nawaqidul Islam. Kemudian juga di antara ulama Ahlus Sunnah seperti yang kontemporer sekarang Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Ini yang paling terbanyak. Ini yang paling terbanyak beliau menulis kitab Syarah Nawaqidul Islam. Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Tapi yang kita pakai ini adalah syarah dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Dan seorang ulama Ahlus Sunnah yang sampai sekarang masih menjadi pengajar tetap di Universitas Islam Madinah dan juga di Masjid Nabawi di Madinah. Ya, beberapa kali datang ke kita Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, putra dari seorang ulama ahli hadis senior di kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Sebelum kita mulai, nanti mungkin pertemuan depan kita upayakan ada pegangannya. Dan sebelum kita mulai, di sini kita baca terlebih dahulu muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Kata beliau, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita meminta ampun kepadanya, dan kita bertaubat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri kita dan dari keburukan-keburukan perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Fa hadza ta'liqun mukhtasarun li risalatin qayyimatin lil Imam Muslim Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kata beliau, ini adalah komentar ringkas, ya, syarah yang ringkas, karena sekitar 50-an lembar, 50-an halaman. Ya, ini adalah syarah ringkas dari sebuah risalah yang sangat berharga yang ditulis oleh seorang mujaddid pembaharu abad ini, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Unwanuha, judulnya Nawaqidul Islam. Ya, judulnya adalah pembatal keislaman. Ya, nawaqid itu jamak dari naqid. Ya, artinya pembatal. Ya, ada nawaqidul wudu, pembatal wudu. Ya, buang air kecil, buang air besar. Ya, kemudian buang angin, itu disebut nawaqidul wudu, pembatal wudu. Nah, ini nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Waqad katabaha nasihan muhadziran. Risalah ini ditulis oleh penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam rangka nasihat, dalam rangka memberikan nasihat kepada kaum muslimin, memberikan ilmu kepada kaum muslimin, dan juga sebagai muhadziran, sebagai orang yang memberi peringatan. Jadi diperingatkan, wanti-wanti dengan kitab ini, awas, hati-hati.
Jangan sampai kalian jatuh dalam salah satu dari 10 perkara ini. Padahal pembatal keislaman itu cuma 10 tahun atau lebih? Lebih. Tapi di sini cuma disebutkan 10 karena ini yang paling banyak terjadi dan yang paling umum terjadi. Nah, yang paling banyak dan paling umum terjadi. Ada selain itu banyak pembatal keislaman. Cuma yang paling banyak yang terjadi dan hampir kebanyakan menganggapnya remeh. 10 hal itu, makanya dijelaskan oleh beliau. Ya'al muslimah kama annahu maqalib bi ma'rifatil haqqi wal huda liyuhibbahu wa yaslukahu fa innahu maqalib aidan bi ma'rifatil batil wad dhalal wal rajal liyuhibbahu wa yajtanibahu. Kata beliau, sesungguhnya seorang muslim sebagaimana dia dituntut untuk mengenal kebenaran, seorang muslim dituntut untuk mengenal jalan petunjuk. Ya, dia belajar tentang kebenaran agar dia cinta dengan kebenaran itu dan agar dia tempuh jalan kebenaran itu. Ya kan? Kita disuruh itu kan? Kita disuruh untuk mengenal kebenaran. Apakah cukup kita disuruh untuk mengenal kebenaran? Tidak. Kita juga harus dituntut atau kita dituntut untuk mengenal kebatilan. Yang mengenal kebatilan dan kesesatan untuk kita jauhi dan kita benci. Wallahu subhanahu wa ta'ala bayyana fil Qur'an sabilal mu'minin wa sabilal mujrimin. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an jalannya orang-orang yang beriman dan juga jalannya orang-orang yang tidak beriman. Kita baca surat Al-Fatihah misalnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri petunjuk atas mereka, kau beri kenikmatan atas mereka. Cukup? Cuma satu ini jalan yang Allah tunjukkan? Tidak. Lawannya juga ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan yang tersesat. Allah mengatakan dalam surat Al-Balad, wa hadainahu najdain, dan kami berikan kepada manusia petunjuk kepada dua jalan. Kami berikan petunjuk ke jalan kebenaran, tapi juga kami berikan petunjuk untuk hati-hati dari jalan kesesatan. Ya. Wa a'malal mu'minin wa a'malal mujrimin. Allah juga menjelaskan perbuatan orang-orang beriman dan juga perbuatan orang-orang yang mujrimin, orang kafir, pelaku maksiat. Wa awsafa haula wa awsafa haula. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang sifat orang-orang beriman dan juga sifat-sifat orang-orang kafir. Wa aqibata haula wa aqibata haula. Allah juga jelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana kesudahan, nasib yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman dan bagaimana nasibnya orang-orang yang tidak beriman. Wa ma a'addahu lil mu'minin min at-thawabil 'azim wa lil mujrimina min al-'adzabil alim. Dan Allah juga jelaskan di dalam Al-Qur'an apa-apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman berupa pahala yang besar, surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk di dalamnya. Dan apa-apa yang Allah jelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang kafir berupa siksanya yang pedih, semoga kita dijauhkan dari neraka. Walihada, oleh karena itu, bagi muslim kama annahu maqalib bi ma'rifatil haqq liyaslukahu fa huwa kadzalik maqalib bi ma'rifatil batil liyajtanibahu. Maka demikian, sebagaimana kita dituntut untuk belajar tentang kebenaran agar kita bisa menempuh jalan kebenaran itu, kita juga harus belajar tentang keburukan untuk kita jauhi jalan keburukan tersebut. Sama kayak orang kalau mau pergi jauh gitu. Kita ini seorang muslim mau ke surga. Nah, ke surga itu perlu Google. Map-nya lewat mana? Di Google Map gak ada. Ya, di Google Map gak ada. Adanya di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah. Allah sebutkan rutenya ke surga lewat mana dan di mana jalan ke surga.
Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan Nabi SAW di dalam Sunnah. Maka kita pelajari itu. Kalau kita memang serius menempuh jalan menuju surga. Sebagaimana kita kalau mau pergi ke luar kota, pergi ke Jakarta misalnya, maka kita akan pelajari terlebih dahulu rutenya, mapnya. Ini kalau misalnya lewat tol, jarak yang ditempuh berapa, tarifnya berapa, mikir bagaimana, gak ambil budal, mikir ini tarifnya berapa, kemudian bensinnya berapa, waktu yang ditempuh berapa, kemudian kalau lewat bawah bagaimana kondisinya, ya rutenya, macetnya itu di titik mana, mana yang harus dihindari, mungkin ada lokasi-lokasi yang memang di situ rawan, ya rawan kecelakaan atau rawan begal misalnya, yang diambil dari mana? Sumatera ya? Itu aja. Lokasi-lokasi yang di apa istilahnya? Beri tanda. Ya, jadi tanda di lokasi-lokasi rawan begal. Orang yang tahu dipelajari sama saudaranya supaya apa? Supaya dihindari. Maka dia nggak boleh cuma belajar tentang jalan yang benar itu lewat mana, enggak. Dia harus tahu jalan yang berbahaya itu mana saja. Nah, ini kalau dia memang serius menempuh jalan tersebut. Ini kan orang Muslim yang serius menuju surga, dia harus juga belajar tentang rute menuju neraka untuk dijauhi, bukan untuk dijalani, bukan. Ya untuk dijauhi. Wa man lam ya'rif al-batil rubbama waqa'a fihi min haythu la yashkur. Kata beliau, dan barang siapa yang tidak mengenal batil, tidak mengenal kebatilan keburukan, maka bisa jadi dia akan jatuh dalam keburukan tersebut tanpa dia sadari. Wa qad ja'a fi sahihain anna Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu ya, ada sebuah hadis di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin al-Yaman, sahibus sir di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang sahabat yang dikenal sebagai pemegang rahasia Rasul. Karena Rasul banyak membocorkan rahasia-rahasia tidak kepada semua sahabat, ya kepada Hudzaifah bin al-Yaman. Di antaranya adalah asmaul munafiqin, namanya orang-orang munafik. Ya, namanya orang-orang munafik yang pernah diberitahukan oleh Allah itu dibocorkan kepada Hudzaifah bin al-Yaman, dan Hudzaifah tidak membocorkannya kepada yang lain karena khawatir akan terjadi pertumpahan darah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tapi Hudzaifah mengetahuinya. Nah, Hudzaifah ini pernah mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Dahulu manusia mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan-kebaikan. Jadi para sahabat itu keumumannya mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang hal-hal yang baik. Ya Rasulullah, bagaimana caranya masuk surga? Wahai Rasulullah, bagaimana supaya dicintai sama Allah? Wahai Rasulullah, bagaimana supaya rumah tangga kita harmonis, supaya kita hidupnya terhindar dari bahaya dan seterusnya. Pokoknya tanya itu tentang yang baik-baik. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Tapi aku, kata Hudzaifah, aku seringnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Karena aku khawatir keburukan itu berlimpah diri. Ya, ini adalah kecerdasan atau keistimewaan Hudzaifah bin al-Yaman. Wa qatil, dan dikatakan seorang penyair pernah berkata, "Araftu syarra la li-syarri lakin li-tawawi." Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk preventif, ya, proteksi terhadap diriku, untuk menjaga diriku dari keburukan tersebut. Wa man lam ya'rif syarra minan nas yaqau fihi. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari manusia, maka dia akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Ini bukan cuma perkara-perkara agama, ya, masalah-masalah dunia misalnya.
Kita harus tahu tentang keburukan-keburukan, mana makanan-makanan yang jelek, yang nggak layak untuk kita makan, minuman-minuman yang buruk, yang nggak layak untuk kita makan. Ya, kita belajar hal tersebut untuk kita hindari. Ini bukan hindar dalam masalah agama, tapi juga masalah dunia juga. Wakilah anton, dan dikatakan juga kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Dikatakan bagaimana kau berlindung dari apa-apa yang tidak kau ketahui, kenapa kau berlindung darinya? Maksudnya kita ini berlindung dari apa kalau kita nggak tahu tentang ilmunya? Ya, maka kita pelajari terlebih dahulu, baru kemudian kita lakukan tindakan-tindakan preventif. Kaifa yattaqi al-muharramat wa yajtanibul munkarat wa huwa la ya'rifuha. Bagaimana bisa kau berlindung, mencegah dirimu dari perkara-perkara yang haram, menjauhkan dirimu dari perkara-perkara yang munkar, padahal kau sendiri tidak tahu apa itu yang haram dan apa itu yang munkar. Semua muslim mengatakan, apakah kau bermaksiat? Oh enggak, saya enggak mau yang maksiat. Ya, tapi merokok, ya, minum khamr. Ya, kenapa? Karena dia menganggap itu sebagai maksiat. Ya, bagaimana kau melindungi dirimu dari maksiat, sedangkan kau tidak tahu maksiat itu apa? Wala ya'rif khuturataha, dan dia tidak tahu bagaimana bahaya dari kemaksiatan tersebut. Wala ya'riful uqubat allati waradat fi nusus syar'i muhadziratan minha, dan dia juga tidak mengetahui apa akibat-akibat dari kemungkaran-kemungkaran dan dari keharaman-keharaman yang telah disebutkan di dalam nas-nas yang syar'i. Allah Azza wa Jalla amarna bi ittiqai syirki wal kufri wal batil wal dhalal. Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita, menghindarkan diri kita dari kesyirikan, kekufuran, kebatilan, kesesatan. Wala yatasanna lil 'abdi ittiqa'u dzalik illa ba'da an ya'rifahu. Dan tidak ada yang bisa untuk mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan tersebut kecuali dengan dia mengetahui dan belajar apa itu kesyirikan. Allah melarang kita dari kesyirikan. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah. Ya, tapi kita nggak tahu syirik itu apa. Bagaimana kita bisa menghindar dari kesyirikan kalau kita nggak tahu kesyirikan itu apa? Kayak apa contohnya perkara dunia ya? Dulu itu waktu kecil itu kita pernah dilarang untuk apa dulu ya? Padahal saya nggak ngerti itu apa. Oh iya, ini dulu waktu saya kecil. Waktu kecil itu, waktu SD itu dibilang nggak boleh, nggak boleh narkoba. Waktu SD itu nggak boleh narkoba. Tapi nggak dijelaskan apa narkoba itu. Sampai akhirnya kita mikir narkoba itu adalah kayak minuman atau semacam makanan gitu. Nggak dijelaskan. Sampai akhirnya kita berpikir narkoba itu apa. Baru kemudian setelah mungkin beberapa waktu baru dijelaskan narkoba itu bentuknya begini, efeknya itu adalah begini, masuk lewat seperti ini, nanti bikin ini. Nah, baru kita tahu. Tapi kalau cuma dikatakan jauhkan dari narkoba, ya jangan mengkonsumsi narkoba, katakan tidak pada narkoba, tapi nggak dijelaskan narkoba ini apa. Kira-kira bisa nggak dia menjauhkan diri dari narkoba itu? Nggak bisa. Ya, maka demikian juga ketika kita mengatakan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah itu cukup? Nggak cukup. Harus dijelaskan apa itu bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Resikonya ketika dijelaskan bentuk-bentuk kesyirikan, ada yang ngamuk. Iya, banyak yang meradar, banyak yang marah. Ya, tapi kalau cuma dikatakan jangan berbuat syirik, tapi gak dijelaskan kesyirikan, rukun kan? Rukun namanya. Jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah, itu apa? Ya, kalau cuma ini yang disampaikan kepada kaum muslimin, tidak diperinci, tidak dijelaskan
apa itu kesyirikan, apa itu kebid'ahan. Ya, maka kalau seperti itu caranya, nggak ada yang bakalan tersinggung. Tapi yang demikian kaum muslimin tetap dalam kesyirikannya, tetap dalam kebid'ahannya, tetap dalam kemungkarannya. Maka nggak boleh bagi seorang yang berilmu, yang memiliki kapasitas keilmuan, nggak boleh dia hanya memperingatkan kaum muslimin secara global. Nah, pokoknya yang penting kaum muslimin sudah saya peringatkan untuk tidak berbuat syirik, cukup. Nggak usah lagi perinci syirik itu apa, nanti gegeran. Ini memang konsekuensinya gitu. Justru iya, memang konsekuensinya gitu. Sampaikan di antara bentuk kesyirikan adalah ngalap berkat di kuburan, minta-minta kepada penghuni kubur yang telah mati, manggil-manggil penghuni kubur, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, ya Kiai Fulan, ya selamatkan aku, berikan aku rezeki, sembuhkan penyakitku, itu syirik. Sampaikan. Waduh, apa sih nama Ustaz? Ya sudah sih, kok memang kayak gitu. Pikir Nabi nggak kayak gitu kan? Nabi ini apa dulu? Pikir kan? Pikir sampai diusir kok. Sampai diusir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, seorang ketika menjelaskan tentang kebatilan harus sama dia diperinci. Walihada kata ahlul ilmi fil mukaffirat wa fi muhbiqatil amal. Oleh karena para ulama menulis tentang mukaffirat, hal-hal yang bisa membuat seseorang kafir, membuat seseorang keluar dari Islam, atau juga hal-hal yang bisa membuat amalan-amalan seseorang hilang, gugur. Wa katabu al-syirk, para ulama menulis menjelaskan tentang kesyirikan, diperinci sama mereka. Wa anil kufri wa anil nifaq, mereka menulis tentang kekufuran, ya, tentang kemunafikan. Wa katabal ahkam, mereka juga menulis tentang ahkam, hukum-hukum. Yaqidu fiha babakir riddah, di sana mereka menulis bab tentang riddah, kemurtadan. Wa ma yartaddu bil insan anid, dan perkara-perkara apa yang bisa membuat manusia murtad dari agamanya, keluar dari agamanya. Ya, maka ini dalam rangka untuk himayatu al-muslimin, dalam rangka untuk menjaga kaum muslimin dari kemurtadan. Karena kaidah yang penting jamaah, menjaga umat Islam agar mereka tidak murtad, agar mereka tidak jatuh dalam kekufuran, itu lebih didahulukan daripada memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Jamaah, Ahlussunnah itu lebih mengedepankan bagaimana menjaga kaum muslimin dari kekufuran, jangan sampai mereka keluar dari daerah Islam. Ini lebih disibukkan oleh Ahlussunnah daripada memasukkan orang-orang luar ke dalam Islam. Ya, bukan berarti memasukkan orang ke dalam Islam tak penting, enggak. Ya, tapi jangan sampai berlari supaya orang-orang kafir masuk ke dalam Islam, kita melalaikan kaum muslimin itu sendiri. Karena kita gitu juga gitu. Orang-orang mengatakan Ahlussunnah, Salafi, mereka itu kerasnya kepada sesama muslim, tapi orang-orang kafir jarang dikerasi sama mereka. Mereka itu suka mengingkari praktek-praktek yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ngalap berkah di kuburan dibilang syirik, tawassul di kuburan dibilang syirik, sedangkan orang-orang kafir tidak pernah diingkari sama mereka. Dan itulah tujuannya. Nah, kita jawab, justru itu bentuk kecintaan kita kepada kaum muslimin. Kita lebih menjaga akidah kaum muslimin, kita lebih menjaga tauhid mereka, jangan sampai mereka jatuh dalam kekufuran. Itu yang lebih kita utamakan daripada mengislamkan orang kafir, daripada memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Makanya kalau kita ditanya, antum lebih sering marahi anak sendiri atau marahi anak tetangga? Berarti antum lebih sayang sama anak tetangga? Iya. Ya, menunjukkan antum lebih sayang kepada anak sendiri daripada anak tetangga. Maka demikian juga, kenapa kita ini kok seringnya gasak kaum muslimin? Ya, yang sering kita takdir, yang sering kita sikap, justru kebanyakan kaum muslimin atau orang kafir? Kaum muslimin kebanyakan. Kekufuran mereka
Itu sekali lagi justru itu menjadi tanda betapa kita sangat mencintai kaum muslimin dan sangat menginginkan kebaikan kepada kaum muslimin agar mereka itu tidak jatuh dalam kekufuran, tidak jatuh dalam kesyirikan. Ya. Namun demikian kalian kita menuduh kita keras kepada sesama muslim, lemah lembut kepada orang-orang kafir, katanya tidak. Kita lebih sayang kepada kaum muslimin. Wa kadzalika katabal aqaidah usitat fiha hadhihi masail. Demikian juga para ulama menulis kitab-kitab akidah. Wa kadzalika kutubul aqaid. Demikian juga kitab-kitab akidah usitat fiha hadhihi masail. Dijelaskan di dalam kitab-kitab akidah tentang permasalahan ini, yaitu permasalahan tentang kemurtadan. Bal aqrada ahli ilmi fi hadha musannafat. Kadang-kadang sebagian ulama mengkhususkan penulisan secara khusus tentang bab ini, yaitu bab tentang pembatalan Islam. Wa kana Syekhul Islam rahimahullah ka'adatihi fi musannafatihi wa rasailihi fima tamassu ilaihi hajah. Dan sebagaimana biasanya kata beliau, Syekhul Islam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, sebagaimana dalam tulisan-tulisan beliau yang lain, kitab Tauhid, ya Al-Usul Ta'ala, ya kemudian juga kitab Al-Usul As-Sittah atau Sittah Mawajah dan yang lainnya, dan juga risalah-risalah beliau yang memang berisi tentang hajat atau yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jadi pembahasan-pembahasan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah pembahasan-pembahasan yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Wa kana yaktubu aidan fi hudubil hajah fatati rasailu da'iman mukhtasaran wa wafiyah wa nafi'atan lil ghaib. Dan terkadang tulisan-tulisan beliau itu kebanyakannya mukhtasar, ringkas, ya tidak berjilid-jilid tebal sebagaimana yang kita katakan tadi, namun sangat banyak manfaat yang didapatkan di dalamnya. Faqad nafa Allah subhanahu wa ta'ala biha naf'an 'azima. Allah memberikan banyak manfaat di dalam kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sangat banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh seseorang ketika membacanya. Wa hadhihi risalah al-musamma bi nawaqidil Islam. Nah, sedangkan risalah yang akan kita bahas ini yang disebut dengan nawaqidul Islam, kata para rahimahullah fi safhatayn taqriban. Ditulis oleh beliau cuma 2 lembar halaman. Cuma 2 lembar, bahkan kalau mau dijadikan 1 lembar bisa, tak kiri nomornya. Dikecilin mulutnya. 1 lembar aja bisa. Lakinna awat ala ma'ani azimah fi hadzal bab. Namun meskipun cuma 2 lembar, namun bermuatan sangat banyak sekali faedah-faedah, sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran di dalamnya, khususnya dalam bab ini, yaitu bab pembatalan Islam. Ala ahammi ma yanbaghi an yuqra. Ya, di mana sangat di mana ini merupakan perkara yang sangat penting untuk diketahui. Pada kalau asyratan nawaqid, di dalam kitab ini disebutkan sekitar 10 pembatal keislaman. Wa dzakarahu laisa min hasar. Nah, ini tadi kita singgung. Disebutkan 10 bukan dalam rangka membatasi. Walakinna dzakara ummahatin nawaqid. Namun 10 ini adalah ummahat, adalah pokok atau pangkal dari pembatal-pembatal keislaman, induk dari pembatal-pembatal keislaman. Wa la tarji'u ilaihi nawaqidul ukhra allati lam tudkar. Nah, semua pembatal keislaman yang tidak disebutkan selain 10 ini, itu kembalinya nanti kepada 10 ini ujung-ujungnya. Kalau yang 10 ini seakan-akan seperti fondasi, di mana semua pembatal keislaman itu baliknya ke salah satu dari 10 ini. Wa yumkin aidan an tarji' ila arba'ati nawaqid. Kalau mau diringkaskan lagi, kata beliau, kekufuran atau pembatal keislaman itu kembalinya kepada 4 pembatal saja.
Yang pertama, an-naqidul awal ma yantaqidu bihi din mimma yata'allaq bil qulub. Yang pertama, kalau mau diringkas, pembatal keislaman itu kembali kepada apa-apa yang berkaitan dengan hati. Ya, apa-apa yang berkaitan dengan hati. Wa an-naqidul tsani ma yantaqidu bihi din mimma yata'allaq bil aqwal. Ada juga pembatal keislaman yang kaitannya dengan lisan, dengan ucapan. Kalau tadi dengan hati, keyakinan. Ma yantaqidu al-aqal ma yantaqidu bihi din mimma yata'allaq bil af'al. Yang ketiga, apa-apa yang bisa membatalkan keislaman yang berkaitan dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan. An-naqidul rabi' intiqadud din asy-syarr. Sedangkan yang keempat, kata beliau, yaitu pembatal keislaman berupa keraguan. Ya, ragu, syak. Tidak boleh. Ya. Karena kata beliau 4 ini pembatal keislaman kalau kau dilintaskan lagi, yaitu yang berkaitan dengan hati, ucapan, perbuatan, dan keraguan kata beliau. Wahai manusia, tamassul saja di ma'rifatiha liyakuna al-muslimu minha ala hadari. Pembahasan ini itu sangat penting sekali, sangat dibutuhkan sekali oleh seorang muslim. Wajib seorang muslim untuk mengetahui hal ini, ya, supaya seorang muslim itu menjadi sesosok yang waspada, yang berhati-hati terhadap perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman. Bukan bermudah-mudahan. Ya, ada sebagian orang yang justru bermudah-mudahan dalam masalah pembatalan keislaman. Tidak boleh. Wa bada rahimahullah risalatahu liqaulihi i'lam anna nawaqid al-islam asbata nawaqid kama sayati. Baik, nanti ada pembahasan matan ini. Beliau sudah menyinggung matan ini. Kewajibannya masih panjang. Mungkin insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tinggal kurang 1 menit lagi. Coba kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita upayakan pengadaan bukunya. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.